Puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Ya, luar biasa ya. Seminggu ini kita sudah mendapat penyertaan Tuhan di setiap kegiatan kita ya. Luar biasa juga pada hari ini kita diberikan cuaca yang tadinya mendung ya. Tuhan berikan ya. Tuhan izinkan kita bersekutu berkumpul bersama beribadah di gereja GBI Warujayan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan cinta-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami semua untuk melakukan ibadah yang di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau datang menyertai kami, memberkati ruangan ini, memberikan kuasa pada ruangan itu Tuhan. Kami yang hadir di sini, kami menyerahkan segala yang ada dalam hidup kami. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan untuk memberikan pujian dan menyembahkan kami padamu. Doa ini Tuhan, ku serahkan padamu. Mari kita sama-sama ucap Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Pada Mazmur 1:1 dikatakan Tuhan adalah penolongku dan jagaku. Tuhan menolong jaga menyertai kita dari kita lahir sampai dengan pemeliharaan yang luar biasa sampai dengan saat ini. Diberikan berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Kita hendaknya bersyukur dalam segala hal, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Ya. Sesungguhnya adalah Tuhan penolongku. Tuhan Yesus padamu berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau bawa kananku dan tutulangku, Yesus kau perlindunganku. Katakan kau Tuhan penolong. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya padamu. Kau berkatku dan tutulangku, Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung bayuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku.
pikiran kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami ada di sini Tuhan, sungguh Tuhan Yesus, kami yang ada di sini sungguh memerlukan Kamu Tuhan. Kami percaya kami hanya menyerukan nama, hanya mendengarkan Kamu Tuhan Yesus. Kami percaya Kau akan menyembuhkan kami. Hanya dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahkan kami akan melakukan segenap hati kami. Berikan kami kekuatan kami Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kami percaya. Engkau adalah jawaban setiap doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menopang hidup kami. Tuhan, ku percaya. Kau
Ya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, merasakan cinta kasih Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menguatkan kita. Kok aminnya sedikit? Amin ya. Kaulah kuatku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu terbang di diriku, belasan di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kakak serta goyang, goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tuhan Raja Maha Besar. Sesekali seperti anak muda ya ibu-ibu. Biar semangatnya pada Tuhan Yesus tetap membara. Amin.
hatinya berdoa pada Tuhan ya. Amin ya. Mari kita undang Bapak Ibu untuk melakukan ujian penyembahan. Itu tadi pemanasan ya. Silakan.
biasa ya. Nanti tiap minggu mungkin bisa berlatih. Ya, terima kasih. Sementara kita akan berikan persembahan yang terbaik. Marilah kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan atas murah hati-Mu yang telah tiada henti melimpahi kami dekat rahmat-Mu sampai dengan saat ini. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik dengan ketulusan hati kami. Kiranya Tuhan Yesus, persembahan ini berkenan kepada-Mu Tuhan. Berkatilah kami sebagai pemberi yang sukacita melalui persembahan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan mengembalikan berkat yang pada kami dalam kehidupan kami berlipat ganda. Doa ini Tuhan kuserahkan dalam tangan-Mu, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kau 1, 2, 3. Tuhan itu penuh kasih dalam waktu suka dan duka. Amin saudara.
Ya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan doanya akan didoakan Mbak Dela. Nanti maju ya Mbak Dela. Mata tertuju pada kita meyakinkan bahwa semua kuasa Tuhan telah hadir di saat kita berkumpul bersama menyanyikan pujian dan menyembah hari ini. Kita percaya bahwa hanya difokus pada hanya tertuju dengan Tuhan. Tuhan akan menjamah, membuka hatimu, menguatkan bahwa menyelamatkan.
kasih jika pada hari ini, di hari Minggu ini, Kau telah menyertai kami mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kemudian kami dipertemukan kembali di hari Minggu ini Tuhan, untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau mulai dari awal hingga pertengahan ini Engkau memberikan kelancaran yang sangat amat luar biasa Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan pemimpin pujian, pemain musik, operator dan juga seluruh jemaat GPI Wijaya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, terutama pendeta kami Bapak Joko Tuhan. Berikanlah kami sebuah hikmat Tuhan ketika ingin mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Joko ini Tuhan. Kosongkanlah hati dan pikiran kami, bantu kami untuk selalu bersedia siap menerima segala firman yang akan disampaikan ini Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin memulai segala ibadah hari ini, terutama firman ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, selamat sore. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ya pada sore hari ini kok wajahnya tegang semua. Mau Natalan harus tadi bersuka cita bahagia. Amin. Haleluya ya. Puji Tuhan, ya karena kalau tegang itu berarti memikirkan sesuatu. Ya. Yang harusnya kita tidak bisa menghadapi. Tetapi kalau kita bisa menghadapi, tidak perlu tegang. Amin. Relax saja, ya. Tetapi serius, ya. Relax tapi serius. Amin. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan, ya. Kalau saya khotbah, saya tidak lupa menyampaikan salam, ya. Salam itu artinya salam damai sejahtera. Ya. Salam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena di dunia ini banyak ya yang menjanjikan damai sejahtera, tapi damai sejahtera dunia itu hanya sementara. Ya. Pernah gereja ya dikatakan gereja apa namanya? Atine lego, ya. Kalau datang kepada Tuhan gereja itu lego. Tetapi kembali ke rumah jadi gak lego lagi. Gak lego itu apa artinya? Menghadapi masalah dengan rasa ketakutan. Ya. Tapi puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar, yaitu tentang kota yang dipakai Tuhan untuk dia lahir ke dunia ini. Kota apa? Kota Bethlehem, ya. Di mana kota Bethlehem ini menjadi tempat kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. 550 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, kota Bethlehem ini sudah dinubuatkan oleh seorang nabi namanya Nabi Mika. Ya. Dan nabi ini mengatakan bahwa kota kecil yang ada di Efrata, yaitu Bethlehem, itu menjadi tempat kelahiran daripada Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu digenapi di dalam Matius pasal 1, ya. Di situ Tuhan lahir, ya, di kota Bethlehem. Ya, sebenarnya Ibu Maria ini dengan Pak Yusuf, dia berada di kota Nazaret, ya. Nah, Nazaret dan Bethlehem ini jauh sekali, ya. Maka dari itu di dalam
sensus ya penduduk, maka Pak Yusuf dan Ibu Maria ini harus pergi ke tempat tinggalnya semula, yaitu di kota Betlehem ya. Nah pada waktu dia mau datang ke Betlehem itu Maria sudah dalam keadaan mengandung tua. Ya, mengandung tua itu ya mungkin 8 bulan atau lebih atau mungkin 9 kurang sedikit. Dan akhirnya pada waktu masuk kota Betlehem ya Maria saatnya melahirkan ya. Nah dia mencari tempat di rumah sakit mungkin ya. Tempat rumah sakit itu juga apa namanya terkendala ya. Karena semua sibuk ingin mendaftarkan diri ya di kota Betlehem ini. Dan akhirnya karena Ibu Maria ini dalam keadaan mengandung tua ya, maka dia mendapatkan suatu tempat ya di sebuah kandang ternak ya. Nah di kandang ternak inilah Ibu Maria malah dilahirkan. Tetapi yang menjadi keheranan kita ya di mana Tuhan Yesus lahir di Betlehem ini, Tuhan memerintahkan malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, untuk memberitahukan kepada Yusuf dan Maria ini. Di mana kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus. Begitu juga ada fenomena alam di mana di atas kota Betlehem itu ada bintang yang bersinar terang, dan itu dilihat dari kejauhan ya. Di mana orang Majus itu dari daerah Persia ya itu melihat loh kok ada bintang yang menandakan ada seorang raja yang lahir. Akhirnya orang Majus ini dia membawa perbekalannya dan juga membawa persembahannya untuk datang sujud kepada raja yang lahir. Dan orang Majus ini dia datang ke Yerusalem ya. Dia menghadap kepada Raja Herodes, karena seorang anak raja pasti lahirnya di istana. Tetapi setelah bertemu dengan Raja Herodes juga bingung, karena Raja Herodes tidak mengerti. Akhirnya dia memanggil para ahli Taurat dan menanyakan, apakah ada anak raja yang lahir? Dan ahli Taurat ini mengerti kalau Nabi Mika itu sudah menubuatkan yaitu anak-anak raja itu lahir di kota Betlehem ya. Dan akhirnya para Majus ini dia pamitan dan keluar menuju ke kota Betlehem. Dan di sanalah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia sujud menyembah dan mempersembahkan yaitu emas, mur dan kemenyan. Yang menjadi heran bagi kita yaitu kawanan gembala yang ada di padang penggembalaan. Itu juga didatangi para malaikat, dan malaikat juga memberitakan bahwa di kota Betlehem ada seorang anak raja yang lahir. Dan akhirnya para gembala ini setelah malaikat itu hilang gaib ya, akhirnya gembala ini datang ke Betlehem
dan dia bertemu dengan bayi Tuhan Yesus. Dan para gembalanya hatinya penuh sukacita, bahagia, karena apa yang diberitakan oleh malaikat itu benar adanya. Ya. Dan akhirnya para gembala ini dia memuji Tuhan, dia menyembah pada Tuhan. Dan saat itu dia mengatakan bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Nah ini ya. Jadi kota Bethlehem itu adalah kota tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saya membuka dalam kitab suci, ternyata kota Bethlehem ini pernah dipakai untuk menggugurkan mayat daripada Ibu Rahel. Ya. Ibu Rahel ini suaminya bernama Pak Yakub. Ya. Istri yang dikasihi. Ya, sebenarnya Ibu Rahel yang disisir, tetapi setelah menikah dia dijadikan kakaknya, yaitu Lea. Tetapi akhirnya dengan perjuangan yang keras Yakub mendapatkan Rahel ini. Ya. Di mana Lea itu melahirkan seorang anak. Rahel juga melahirkan dua orang anak. Ya. Dan pada waktu dia melahirkan anak yang terakhir, ya, Rahel ini meninggal. Kalau wong Jawa itu katanya kunduran. Ya. Karena pada waktu dia melahirkan Benyamin ini, ya, dia perjuangannya luar biasa. Mungkin saking gedene bayi, ya. Tapi setelah bayinya keluar, ya, Ibu Rahel meninggal. Nah, akhirnya dikubur di kota Bethlehem. Ya. Dan yang kedua, saya melihat kota Bethlehem itu ditempati oleh keluarga yaitu Elimelek. Ya. Yang istrinya bernama Naomi. Ya. Dia punya dua putra, Mahlon dan Kilion. Dia hidup bahagia di kota Bethlehem ini. Dia berberkati dengan luar biasa. Karena Bethlehem itu artinya rumah roti atau rumah berkat. Ya. Di mana keluarga ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Tetapi karena keadaan situasi dan kondisi, ya, di mana di Bethlehem terjadi kelaparan yang besar. Ini yang sering moco ya. Jadi tahu ya. Dan akhirnya keluarga ini ingin ya pergi ke daerah asing, negara asing, yaitu negara Moab. Ya. Nah, Moab ini itu kota yang dulunya nenek moyangnya adalah keturunan daripada Lut. Ya, pada waktu Lut diselamatkan dari kota Sodom dan Gomora. Ya. Maka dia hidup dengan kedua putrinya di situ. Nah, karena putrinya ini beranggapan di sini tidak ada orang laki-laki. Akhirnya bapaknya diperkosa. Ya, Lut itu diberi minum mabuk. Akhirnya anak yang tua ini melahirkan seorang anak laki-laki dan adiknya juga melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Salah satunya yaitu Moab. Dan Moab ini artinya adalah kematian. Ya. Moab ini artinya apa? Kematian.
Jadi kalau tadi hidup Bethlehem, hidupnya itu diberkati Tuhan dengan luar biasa, karena Bethlehem itu ada pribadi daripada Tuhan Yesus. Jadi yang membuat hidup berkelimpahan itu karena ada Tuhan Yesus. Tetapi dia pindah kota Moab, di mana kota Moab ini tidak ada Tuhan Yesus. Ya. Coba kita akan baca ya di dalam kitab Rut. Ya, kitab Rut sebelum sesudah hakim ya. Jadi Rut itu hidup pada zaman hakim ya. Nah, di kitab ini diceritakan bahwa keluarga ini mengalami yaitu namanya pencobaan atau ujian ya. Setelah kota Bethlehem mengalami kelaparan besar, akhirnya dia memikirkan saya punya istri, punya anak. Kalau saya tetap di sini pasti akan binasa. Ini pemikiran secara manusia. Tetapi kalau pemikiran secara rohani, kalau dia tetap bertahan di Bethlehem, Tuhan akan pelihara. Amin. Walaupun dunia mengatakan ada bencana kelaparan. Ya. Maka dan itu anak Tuhan jangan punya pemikiran jasmani. Pemikiran kita harus rohani. Pemikiran jasmani itu negatif. Tapi kalau pemikiran rohani itu positif. Kalau Tuhan ada, walaupun di tempat dengan kelaparan yang besar, Tuhan sanggup untuk memelihara. Tetapi iman daripada Elimelek ini, dia memakai akal, dia memakai pikiran secara manusia. Kalau begitu pindah aja di negeri Moab, di negeri asing. Ya. Di sana bertahan 10 tahun. Ya. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan Elimelek malah mati. Akhirnya Naomi menjadi jan. Nah, kedua anaknya ini dia menikah dengan penduduk Moab. Penduduk yang tidak percaya kepada Tuhan. Percayanya kepada berhala. Ya. Nah, setelah menikah yang Mahlon ya itu menikah dengan Orpa dan Kelion itu menikah dengan Rut. Ya. Setelah 10 tahun kemudian anak Naomi semua mati. Ya. Dan tinggal Naomi dan kedua menantunya. Dan Naomi berkata kepada kedua menantunya, aku sekarang punya anak laki-laki. Pulanglah kamu ke negerimu. Ya. Walaupun aku sekarang ini kawin punya anak. Ya. Kamu nunggu anak saya ini besar pati kelamaan. Ya nek aku mulai judu. Gitu ya. Akhirnya dipikir Orpa menyatakan minta izin pulang ke orang tuanya. Tapi Rut dia bertahan. Ya. Hidup matiku
ikut ibu Naomi. Ya. Di mana engkau berada, aku pun berada. Kalau kamu berada di negeri itu, aku pun ada di negeri itu. Kalau kamu menyembah Allah, aku pun juga ingin menyembah Allah. Ya. Ternyata ini mempunyai iman yang positif. Ya. Dan akhirnya Naomi dan Rut ini mempunyai kesadaran. Kalau begitu kita kembali saja ke Betlehem. Karena di sana Tuhan ada dan Tuhan sanggup membeli hara. Tetapi secara manusia kan gagal ya. Sudah kehilangan cucu, kehilangan anak. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Naomi melangkahkan masuk di kota Betlehem, disambut oleh teman-teman lamanya. Naomi itu artinya cantik muda. Ya, manis. Ya. Tetapi Naomi mengatakan, aku sekarang bukan Naomi. Karena sekarang marah itu hidup dalam kepahitan. Ya. Aku dulu hidup di Betlehem berkat Tuhan luar biasa. Tetapi setelah aku meninggalkan Betlehem, hidupku hancur. Ya. Dan aku ingin kembali. Ya, akhirnya setelah kembali di Betlehem, ternyata di kota Betlehem sudah ada panen raya. Ya. Dan Naomi dia tinggal di kerabatnya ya di Betlehem karena orang-orang itu masih bertahan. Walaupun musim kelaparan, musim apa tadi? Kekeringan ya. Tapi masih ada yang bertahan. Buktinya dia masih bisa bertemu dengan Naomi. Dia menyambut ya dengan sukacita. Nah, akhirnya Naomi dan Rut berada di kota Betlehem pada musim panen raya. Dan Rut ini orang yang suka bekerja. Dia tidak mau tinggal di rumah, tetapi dia pergi ke sawah, ya, untuk membantu mengumpulkan gandum yang tercecer. Ya. Jadi kalau orang bawa gandum itu kan dipikul ya, atau dinaikkan unta atau dinaikkan gerobak. Nah, itu ada yang jatuh. Dia kumpulkan. Ya. Dia kumpulkan, dimasukkan ke apa namanya langsing sekarang ini. Ya. Setelah itu dia minta izin kepada tuan tanahnya ya, yaitu namanya Bapak Buas. Bapak Buas ini orang ya wis umur tapi masih jang sugih sawahe wobo ya. Ternyata Buas ini juga dari keturunan Daud. Sama seperti Naomi ini juga keturunan Daud, keturunan Abraham, masih kerabat, ya. Dan akhirnya Naomi dalam hatinya, ya, wis mantu kita oleh Buas, begitu ya. Dan akhirnya menikahlah Rut dengan Buas. Ternyata Rut dengan Buas ini menjadi nenek moyangnya Raja Daud. Nah, itu kalau kita baca di silsilah Matius 1 ya, ayat 5 dan 6. Ya. Jadi urutannya itu dari Bapak Abraham ya sampai kepada Daud sampai kepada Tuhan Yesus. Maka dan itu Tuhan Yesus dikatakan
Yesus keturunan Daud. Ya, jadi ada turunan. Begitu juga Naomi ini juga keturunan daripada Abraham, ya, dan akhirnya menjadi nenek moyangnya Daud. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau kita hidup ya, dan kehidupan kita ada Tuhan Yesus, kita harus mau bertahan. Walaupun keadaan dunia itu berubah. Ya, kadang-kadang ada musim panen, kadang-kadang ada musim patlek. Tetapi kalau kita bertahan, Tuhan sanggup untuk membeli. Ya, kami dengan Ibu Eli ini ya sekarang hidup di ekonomi yang lemah, saudara. Ya. Jadi dodolan pasar gitu. Pasar itu koyo apa ya? Kalau kuburan sekarang ramai, saudara. Ya. Kalau saya nyekar di kuburan itu banyak orang. Pasar tidak ada. Banyak yang jual, sedikit yang beli. Ya. Tapi bertahan. Ya. Buktinya tiap hari Tuhan juga memberkati. Walaupun payu dipangan katok, payu sarung dipangan sarung, payu klambi dipangan klambi. Tetapi Tuhan pelihara luar biasa. Tuhan tuh nek memberkati dengan lebih, dengan cukup, bahkan dengan melimpah. Itu berkat Tuhan. Maka itu ada seorang Tuhan yang mengarang lagu. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri kirang upahmu besar di surga sampai selamanya. Puji Tuhan ya. Jadi kalau kita bersama Tuhan seperti hidup di kota Bethlehem. Amin. Haleluya. Ternyata kota Bethlehem ini tempat kelahiran daripada Raja Daud. Ya. Jadi Raja Daud pada waktu muda dia mengembalakan kambing domba ayahnya, yaitu di daerah Bethlehem. Nah, di Bethlehem inilah Raja Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Ya. Karena Raja Saul ini raja yang tidak taat kepada Tuhan. Raja yang menurut hidup menurut hatinya sendiri. Tetapi Daud walaupun dia seorang muda, dia berusaha untuk hidupnya benar di hati Tuhan. Ya. Bahkan Daud mau melakukan segala perintah Tuhan. Ya. Maka itu Daud ini sangat disayangi oleh Tuhan. Ya. Nah, pada waktu Daud menjadi raja, dia diberi tempat yang sangat luas, yaitu dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Ya.
itu tanah yang sangat luas sekali. Begitu juga pada waktu dia diganti oleh anaknya Salomo juga berkati Tuhan dengan luar biasa. Karena Salomo minta hikmat dan Tuhan berikan hikmat itu. Maka kekayaan dan hikmat Salomo tidak ada raja lain yang melebihi sebelum dan sesudahnya. Jadi Salomo ini hidup di dalam kemuliaan, ya. Uang perak itu sudah berlaku. Yang dipakai uang emas, ya. Dan kerajaannya kaya. Tetapi karena Salomo ini meninggalkan Tuhan, ya. Dia percaya kepada Allahnya istri-istrinya. Berapa istrinya? 700. Sapa kene pengen jenis Sulaiman. Kata Salomo, ya. Gundiknya itu ada 300. Gundi itu kalau sekarang itu selingkuhan. Nah ini. Ya. Dan hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan marah dan kerajaan itu pecah menjadi dua. Ya. Yaitu diteruskan kepada anak Salomo, yang separuh diteruskan kepada musuhnya Raja Daud yang dulu pada waktu Raja Daud berkuasa, pada waktu Sulaiman ini berkuasa, mereka melarikan diri keluar negeri. Tetapi setelah kerajaan Israel jatuh, dia akhirnya kembali memimpin orang-orang Israel, ya, yang tidak senang dengan Raja Sulaiman. Nah ini ya. Akhirnya kerajaan itu menjadi pecah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, mari jaga kesucian hidup kita. Ya, jangan sampai hati kita itu terlena dengan keindahan dunia ini, ya. Karena keindahan dunia itu hanya sementara. Tapi kalau Tuhan menjanjikan, yaitu keindahan surgawi itu bisa dinikmati kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apa masih ada kota Bethlehem sekarang ini? Puji Tuhan, ya. Tahun 2011 saya dengan istri berkunjung ke kota Bethlehem. Bahkan tidur mungkin 2 hari atau 3 hari di kota Bethlehem, saudara. Ya. Di sana ada tempat kelahiran daripada Tuhan Yesus yang masih dilestarikan sampai sekarang, saudara, ya. Dan ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Ya, mungkin ibu ada yang rindu mau ke Israel. ya. Teman saya juga baru pulang dari Israel. Katanya di sana perang. Ternyata di sana juga aman. Ya. Ya memang kalau ada Selino diperintahkan untuk sembunyi di bunker namanya, ya, ruangan bawah tanah. Tetapi aman, tidak ada apa-apa. Saya tanya, gimana Pak di sana? Aman, enggak apa-apa. Ya. Tapi berita dunia ini kan wah koyone Israel diserang sana sini ya. Tapi itulah ya. Kalau dunia ini sedang apa ya? Ya. Tidak senang dengan anak-anak Tuhan. Akhirnya mengadakan gua apa? Kabar bohong. Walaupun memang sekarang ini ada perang, tetapi di tempat yang jauh daripada kota Yerusalem. Ya, puji Tuhan.
Ya kita sebagai anak Tuhan kita berdoa karena sampai sekarang ini orang-orang Israel yang percaya pada Tuhan Yesus masih banyak. Karena dia masih berpegang tentang hukum Musa, yaitu hukum Taurat. Ya. Orang yang memegang hukum Taurat sangat sulit untuk percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi juga ada orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan. Ya. Maka dari itu menjadi suatu pergumulan bagi kita, supaya kita tetap berdoa supaya semua bangsa diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Karena di dalam kitab Wahyu itu nanti ada kumpulan yang sangat besar, suaranya berderu seperti ombak lautan, ya. Yang jumlahnya tidak terhitung, dari suku, dari bangsa, dari bahasa, ya, dari negara-negara lain, ya, di seluruh dunia. Mereka yang percaya pada Tuhan, dia dikumpulkan di suatu tempat, ya, namanya Yerusalem baru. Ya. Maka dari itu kita biasa rindu dengan kota Yerusalem baru. Amin. Haleluya. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Ya. Kita pakai diri, tadi kan banyak duduk ya. Kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teguh. Datang di kebaktian Tuhan, berilah upahmu besar di surga, kekasih banyak. Sekali lagi, jangan kau tinggalkan dia. Kau tinggalkan Bethlehem, kalau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau dapat teguh. Rajin datang di kebaktian Tuhan, berilah
selamanya. Tindakan hidup dia Tuhan berikan upahmu besar di surga, kekal selamanya. Upahmu besar di surga, kekal selamanya. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya akan firman-Mu. Bahkan apa yang akan terjadi, Tuhan sudah firmankan. Begitu juga pada waktu Tuhan Yesus mau lahir di Bethlehem, Engkau telah memerintahkan Nabi Mika untuk mengabarkan, untuk memberitakan bahwa Bethlehem menjadi tempat kelahiran anak Allah. Begitu juga di dalam kehidupan kami, ajarlah kami untuk mengerti akan benar firman-Mu. Bahkan apa yang Kau firmankan akan terjadi di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan, ya Tuhan. Ampunilah kami kalau di dalam hati pikiran kami ada sesuatu untuk meninggalkan Engkau, meninggalkan Tuhan Yesus. Kembalikan hati pikiran kami untuk tetap tinggal di Bethlehem, di mana kota Bethlehem Engkau berada. Engkau hadir dan Engkau yang sanggup memberkati umat-Mu yang tetap bertahan di dalam kehidupannya di Bethlehem. Ajarilah kami setia untuk datang beribadah pada-Mu, ya Tuhan, dengan hati yang girang, hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bahagia, karena Tuhan menyediakan upah yang besar di surga untuk kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Berkati kami dengan roh ketekunan, roh kerajinan, roh kesetiaan, roh ketabahan, roh tahan di dalam Engkau, sampai kami mengiring Engkau sampai akhir hidup kami, ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh sidang jemaat kami, para pelayan Tuhan semuanya. Berberkati kami supaya kami mengiring Engkau sampai akhir hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyediakan tempat yang baru, Yerusalem baru, ibu kota kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Besok hari Kamis tetap ada ibadah ya. Untuk rebunya kan masih tanggal 21 ya. 21. Puji Tuhan. Dan minggu tetap ada ibadah ya di tempat ini. Puji nama Tuhan, tadi seharian anak saya menghias tempat ibadah ini ya. Puji Tuhan, walaupun pernik-perniknya yang ini di jabuti sama ponakannya, tapi nanti bisa dipasang lagi ya. Ya namanya anak kecil ya, apa ya. Puji Tuhan. Ya mungkin bagi
ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menghias ya, apa namanya tempat ini ada pernak-pernik yang perlu dipasang, dipersilahkan ya. Om, saya pengen ben rodok rame lho dikasih ler ini. Puji Tuhan. Dan saya sudah pesan banner ya untuk selamat dari Natal nanti bisa dipasang di sini. Nanti Mas Masud ya sama Mas Wawan sejajar itu ya ke sana ya. 1 meter kali 2 meter. Ya nanti tinggal pasang. Ya bubung ada tenaga lalaknya apa ance sudah ada. Nanti tinggal matu saja Bapak ya. Puji Tuhan. Ya. Apanya? Sini. Kosong. Ya. Sini. Ya. Iya. Puji Tuhan nanti bisa di apa namanya dipasang ya. Sing perlu yang enggak perlu dimas ya. Puji Tuhan. Nah, saya ingatkan untuk seragam sudah mulai dijahitkan. Ya. Nah, ini nanti kalau kainnya ada kurangnya bisa dibelikan kain yang sesuai dengan warnanya ya. Supaya nanti hari-harinya bisa kita pakai. Puji Tuhan. Untuk tanggal 27 Desember kita diundang Natalan Akbar di Pendopo Kabupaten yang sekarang telah ditingkatkan jumlahnya yaitu 1.000 umat ya yang hadir. Dan saya ngelancangi kondisi ya. GBI saya daftarkan 10 orang ya. Nanti bisa tambah, bisa kurang gitu ya. Jadi nanti yang daftar lewat panitia nanti akan dikasih kupon untuk mengambil makanan. Kalau dulu kan datang langsung dikasih makanan ya. Sekarang enggak, nanti di pintu gerbang itu dikasih kupon. Rombongannya berapa? 10 orang dikasih 10. 15 orang dikasih 15 ya. Sopirnya juga disuruh ngitung ya. Jadi penumpang ini sopir isi minta 16. Jangan sampai penumpang mangan sopirnya enggak makan ya. Kira-kira ada yang mau datang enggak ini? Ya, 10 orang nyampe enggak? Mungkin kalau bisa mobil 2. Ya, Om Peter bisa libur enggak ini? Ya. Mulai jam 5 sampai selesai ya, sampai jam 7. Ya. Puji Tuhan ya. Atau mungkin ada yang ingin mengisi acara puisi, deklamasi. Ya. Jadi saya juga masuk panitia ya, jadi mengikuti rapat-rapat di sana ya. Karena sekarang saya pegang persekutuan gereja-gereja yang ada di Kertosono ya. Sana ada kurang lebih 16 gereja ya. Jadi yang perlu dipimpin ya. Puji Tuhan. Kalau di Tanjung Om saya sebagai bendahara sudah saya lepas ya, sekarang dipegang oleh Ibu Mari yang jualan roti di sebelah kantor pos ya, rumahnya. Puji Tuhan. Jangan lupa tanggal 27 November. Ya, kita semua harus
ikut ya, apa namanya, menyatakan hak kita untuk memilih calon bupati dan calon gubernur. Ya, terserah Anda siapa yang menjadi pilihannya. Saya sebagai hamba Tuhan bisa mempengaruhi, ya. Tapi pilihlah seorang pemimpin yang baik, ya. Nah, ini. Baik ini tanda kutip. Baik sesuai dengan hati nurani kita. Kalau saya sebagai hamba Tuhan hanya menghimbau jangan sampai tanggal 27 November ini dilewatkan. Ya, cicilan. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, untuk teman yang terakhir bagi Bapak Ibu yang ingin membantu kegiatan Natal di tempat ini, ya, nanti bisa mengumpulkan di Ibu Indah atau Ibu Eli ya. Nah, nanti bisa. Ya, dan masuk 2.150.000 ya. Puji Tuhan. Dan juga di tempat Ibu Indah masih berapa kemarin? 758 ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya ya. Jadi kita mempersembahkan harus dengan sukarela sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa dulu. Setelah itu baru kita latihan dulu. Oh iya. Ya, mari silakan. Ya. Nah, latihan jangan pakai mic ya. Tadi suaranya kurang bagus. Dua kali terus baru atas ya.
nanti urutannya. Dan ini nanti saya upload di YouTube ya. Yang belum follow atau ikuti YouTube-nya, ikuti ya BPI World Jeng. Nanti hasil yang video latihan ini nanti bisa setel di rumah, bisa dengarkan urutannya. Karena kalau kita dengerin yang MP3-nya aslinya kan urutannya nggak sesuai. Yang penting yang barusan kita latihan kan sudah terrekod. Nanti saya upload bisa lihat, dengarkan di YouTube di GBI World Jeng ya nanti di browsing. Jangan lupa subscribe.
Thank you.